Mentari pagi menyelinap masuk dari celah jendela kamar sederhana di sudut rumah, membelai wajah seorang perempuan muda yang sedang melipat mukena usai menunaikan sholat subuh. Gina, itulah namanya. Wajahnya tenang, sepasang matanya menyiratkan kelembutan dan keteguhan. Ia bergerak pelan agar tidak membangunkan suaminya, Rangga, yang masih terlelap setelah semalam pulang larut dari tugas pemasaran produk barunya. Sejak menikah, Gina hidup di rumah mertua, menempati kamar belakang yang dulunya adalah gudang kecil. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Baginya, rumah bukan sekadar bangunan, melainkan tempat di mana cinta tumbuh dan diuji. Hari-harinya dipenuhi rutinitas sederhana tapi berarti. Setiap pagi, Gina sudah sibuk di dapur membantu mertuanya, Bu Hesti, menyiapkan sarapan. Meski hanya memasak nasi, sayur bening, dan lauk tempe goreng, Gina selalu melakukannya dengan sepenuh hati. Ia juga tak pernah absen mencuci baju, menyapu halaman, dan membersihkan kamar mandi. Menantu kok masih muda tapi bisa kerja rapi, begitu ucapan tetangga yang kerap memuji, namun hanya ditanggapi dengan senyum malu oleh Gina. Bu Hesti, ibu dari Rangga, tidaklah sosok yang hangat. Wajahnya selalu datar, perkataannya sering disisipkan sindiran, dan pandangan matanya tajam mengamati setiap gerak-gerik Gina. Namun Gina tak pernah membalas. Bahkan ketika Bu Hesti mengomel hanya karena sayur terlalu asin, atau menyindir karena Gina menolak membeli kerudung mahal padahal malu-maluin mertua, Gina tetap menunduk sopan dan menjawab, "Maaf, Bu, Gina kurang teliti." Ia memilih diam daripada melawan, karena ia tahu, harga diri sebagai menantu bukan dibangun dari perdebatan, tapi dari kesabaran. Rangga sendiri adalah pria lembut yang sedang mencoba bangkit setelah terkena PHK dari tempat kerja lamanya. Kini, ia bekerja freelance sebagai tenaga marketing produk digital. Penghasilannya tidak menentu, kadang dapat, kadang tidak sama sekali. Tapi bagi Gina, suaminya adalah pejuang. Ia tahu Rangga sedang berusaha keras dan ia bertekad untuk tidak menambah bebannya dengan keluh kesah. Justru ia mulai membuka jasa catering kecil-kecilan dari rumah. Awalnya hanya menerima pesanan dari tetangga, seperti nasi kotak untuk arisan atau tumpeng ulang tahun. Namun lambat laun, kabar mulut ke mulut mulai mengalirkan lebih banyak pelanggan. Gina menggunakan dapur belakang rumah yang sempit dan peralatan seadanya. Kompor satu tungku, panci peninggalan almarhumah ibunya, dan lemari pendingin yang sering mati sendiri. Namun ia tetap bersyukur. Setiap pesanan ia kerjakan sendiri, dari memasak hingga membungkus dan mengantarkan. Beberapa kali Rangga membantunya mengantar pesanan menggunakan motor pinjaman dari adik iparnya. Mereka bekerja sama dalam diam, saling menopang walau terkadang dunia terasa berat di pundak mereka. Di rumah, hubungan Gina dan anggota keluarga lain masih terlihat baik-baik saja. Adik iparnya, Dina, sesekali membantu menyiapkan bumbu saat Gina sedang repot. Ayah mertuanya, Pak Sumarno, lebih banyak diam dan cuek, tapi tidak pernah bersikap kasar. Namun Gina bisa merasakan sesuatu yang tak pernah dikatakan secara terang-terangan, bahwa ia belum sepenuhnya diterima. Apalagi oleh Bu Hesti. Bagi sang mertua, Gina hanyalah anak dari keluarga biasa yang tak membawa apa-apa saat menikahi anaknya. Tidak ada mas kawin berlimpah, tidak ada seserahan berharga. Bahkan pernikahan mereka pun digelar secara sederhana, dengan tenda pinjaman dan hidangan hasil masak gotong royong warga kampung. Meski demikian, Gina tidak menyimpan dendam. Ia justru termotivasi untuk membuktikan bahwa perempuan seperti dirinya bisa menjadi berharga, bukan karena harta, tapi karena ketulusan dan kerja keras. Setiap malam sebelum tidur, ia dan Rangga selalu berbagi cerita tentang harapan-harapan mereka. Suatu hari ingin punya rumah sendiri, ingin membuka restoran kecil, ingin mengangkat martabat keluarga mereka. Gina yakin bisa? Tanya Rangga di suatu malam sambil mengusap rambut istrinya yang tertidur di pundaknya. Gina tersenyum,
menatap mata suaminya dalam-dalam. Selama ada Mas Rangga di samping Gina, Gina yakin banget. Kebahagiaan mereka memang sederhana, tapi bukan berarti lemah. Kebersamaan yang dibangun dengan ketulusan menjadikan mereka sepasang pejuang kehidupan yang tak mudah tumbang. Namun, Gina belum tahu bahwa keteguhan yang sedang ia bangun akan diuji dengan luka yang lebih besar. Tapi itu nanti. Untuk sekarang, Gina masih menikmati harinya dengan penuh harapan. Masih percaya bahwa semua yang ia lakukan suatu hari akan membuahkan hasil. Saat malam turun, Gina kembali ke dapur, membersihkan panci dan loyang, mencatat daftar belanja untuk esok hari. Sementara dari ruang tengah, terdengar suara TV yang ditonton Bu Hesti sambil mengomentari acara gosip. Sekali-sekali, Bu Hesti melemparkan pandangan tajam ke arah Gina, namun perempuan itu tak menggubris. Ia terus bekerja, terus menyiapkan masa depan, karena Gina tahu, hidup yang sederhana hari ini adalah benih dari kehidupan besar yang sedang ia semai. Di balik semua keheningan dan kesabaran itu, Gina menyimpan satu keyakinan yang tak akan pernah dia buang. Bahwa kelak, orang-orang yang pernah meremehkannya akan menyaksikan sendiri siapa dirinya sebenarnya. Suasana pagi di rumah Bu Hesti masih sama seperti biasanya. Tenang, namun penuh ketegangan yang tak kasat mata. Gina seperti biasa bangun paling awal, membersihkan halaman dan menyiapkan sarapan untuk seluruh penghuni rumah. Tapi akhir-akhir ini, waktu pagi miliknya tak lagi hanya dihabiskan di dapur rumah, melainkan juga di dapur kecil kontrakan sewa tak jauh dari rumah. Di sanalah ia menyiapkan pesanan catering yang makin hari makin ramai. Namanya mulai dikenal oleh ibu-ibu arisan, pengurus RT, bahkan kepala kelurahan yang pernah mencicipi nasi kotak buatannya dalam satu kegiatan resmi kelurahan. Mulut ke mulut bekerja lebih baik dari iklan. Dalam hitungan bulan, usaha kecil Gina mulai tumbuh pesat. Ia menerima pesanan tumpeng ulang tahun, nasi kotak pengajian, hingga prasmanan kecil untuk syukuran. Sikapnya yang ramah, selalu tepat waktu, dan rasa masakannya yang lezat membuat pelanggan setia berdatangan dan kembali memesan. Bahkan ada yang rela menunggu giliran 2 minggu hanya agar acara mereka bisa diurus oleh Gina. Suatu pagi, Gina mendapat pesan dari seseorang yang memperkenalkan diri sebagai panitia acara peresmian kantor kecamatan baru. Mereka membutuhkan 200 porsi prasmanan lengkap. Gina hampir tidak percaya dengan jumlah sebanyak itu. Dengan hati berdebar dan tangan sedikit gemetar, ia membaca ulang pesan tersebut. Tapi setelah memastikan itu bukan salah kirim, ia pun langsung mengabari Rangga dengan wajah penuh semangat. "Mas, ini kesempatan besar. Kalau Gina bisa tangani acara ini, insya Allah bisa jadi pintu buat mimpi yang lebih besar," ucap Gina di depan suaminya yang tengah meminum kopi pagi. Rangga tersenyum bangga. "Mas yakin kamu pasti bisa. Kita atur strategi ya. Kalau perlu, kita sewa tenaga harian buat bantu cuci dan bungkus." Dari balik dapur, diam-diam Bu Hesti mendengar percakapan mereka. Ekspresinya berubah. Ada rasa tidak nyaman yang perlahan menjalar di wajahnya. Matanya menyipit, mulutnya mendecak pelan. Entah kenapa, keberhasilan Gina yang perlahan mulai menampakkan diri justru membuat hatinya gelisah. Ia merasa seperti tersisih di rumahnya sendiri. Dulu, jika tetangga memuji rumahnya bersih, itu karena dirinya. Sekarang, semua pujian seolah diarahkan kepada Gina. "Bisa masak aja bangga," gumamnya lirih sambil meletakkan gelas cuci ke bak. "Belum tentu tahan lama." Hari-hari berikutnya, suasana rumah menjadi semakin terasa berbeda. Gina tetap bersikap seperti biasa, ramah, sopan, dan penuh hormat. Namun sikap Bu Hesti mulai menunjukkan perubahan kecil yang menyengat. Ia mulai enggan menjawab sapaan Gina, enggan menyentuh masakan buatan menantunya, dan beberapa kali melarang Gina menggunakan dapur utama untuk urusan catering. "Ini dapur rumah, bukan warung," kata Bu Hesti suatu pagi saat Gina hendak mengukus nasi. "Kamu kan punya dapur sewaan sendiri. Sana ke sana aja."
Jangan bawa-bawa bahan makanan ke sini. Gina terdiam. Bukan karena marah, tapi karena bingung harus membalas dengan apa. Ia tahu betul dapur sewaan itu kecil dan jauh dari rumah. Membawa bahan-bahan segar dari pasar ke rumah dan mengolahnya sebentar sebelum dibawa ke dapur catering sebenarnya lebih efisien. Tapi ia juga tak ingin memperpanjang urusan. Maka ia hanya tersenyum tipis, angguk pelan, dan berkata, "Baik, Bu. Maaf ya, Gina nggak maksud ganggu." Sore harinya, saat Gina sedang menata boks makanan di halaman rumah, beberapa tetangga lewat dan menyapa dengan ramah. "Gina, sukses terus ya usahanya. Kemarin saya makan nasi gorengmu di acara Ibu RT. Enak banget loh." "Iya, Gina. Ini menantu idaman banget. Udah cantik, rajin, masak enak pula." Gina hanya tersenyum sambil menunduk sopan. Namun pujian yang dilontarkan para tetangga ternyata menjadi api yang menyulut bara dalam hati Bu Hesti. Ia merasa semakin kecil di hadapan orang-orang yang dulu menganggapnya sebagai ratu rumah. Kini semua mata tertuju pada Gina. Bahkan para tetangga yang dulunya mengobrol dengannya kini lebih sering mencari Gina. Diam-diam, rasa iri itu tumbuh dalam diam. Tidak meledak, tapi menggerogoti perlahan. Ia mulai menganggap Gina sebagai ancaman. Seolah-olah menantu itu tengah mencuri perhatian, mengambil tempat yang selama ini menjadi miliknya. Tapi Gina tak pernah menyadari itu semua. Ia mengira, sikap dingin mertuanya adalah bagian dari sifat dasar yang memang tertutup. Ia tidak pernah menaruh curiga. Tidak juga menyangka bahwa ketulusan dan kerja kerasnya akan melahirkan kecemburuan yang bisa menjadi racun dalam rumah tangga. Malam hari, usai acara besar di kecamatan berjalan sukses, Gina duduk di beranda rumah sambil memandangi langit malam. Rangga duduk di sampingnya, menyodorkan secangkir teh hangat. "Mas, Gina pengen ngomong sesuatu," katanya pelan. "Apa?" "Gina pengen suatu hari punya restoran. Nggak besar, tapi cukup buat jadi tempat usaha tetap. Biar nggak numpang-numpang dapur lagi." Rangga menatap istrinya dengan mata berbinar. "Mas juga mimpi yang sama. Kita wujudkan bareng-bareng ya." Di balik pintu ruang tamu, Bu Hesti duduk memeluk lututnya. Ia mendengar percakapan itu dan hatinya mencelos. Rasa tidak nyaman itu kini bercampur dengan kekhawatiran. Ia takut, jika Gina benar-benar sukses, ia akan kehilangan kendali. Anak laki-lakinya akan semakin jauh darinya, semakin mendekat pada istri yang kini makin bercahaya di mata semua orang. Keesokan harinya, saat Gina pulang dari pasar dan menaruh barang belanjaan di meja, Bu Hesti menyambutnya dengan kata-kata dingin. "Nggak usah repot-repot belanja banyak-banyak di rumah ini. Rumah ini bukan tempat buat nyetok bahan dagang." Gina terkejut, tapi tetap menunduk. "Maaf, Bu. Ini belanjaan buat keluarga juga. Gina beli beras dan sayur buat makan siang kita." "Udah, saya nggak butuh dikasihani. Kalau kamu merasa hebat karena masakan kamu laku, jangan lupa kamu tinggal di rumah saya. Bukan rumah sendiri." Ucapan itu seperti pisau tajam yang mengiris pelan-pelan, tapi Gina menahannya dalam diam. Ia tidak ingin membalas. Ia hanya mengambil plastik belanjaannya dan berjalan menuju dapur dengan langkah berat. Di dalam hati, ia hanya bisa berdoa agar ia tetap diberi kesabaran. Ia percaya, semua ini pasti akan berlalu. Yang penting, ia tidak menyakiti siapapun dalam perjalanan usahanya. Hari demi hari, Gina makin sibuk. Tawaran catering berdatangan, bahkan salah satu pemilik hotel lokal mengajaknya kerja sama. Ia mulai menabung hasil keuntungan dan mencicil peralatan dapur baru. Impian membuka restoran bukan lagi angan kosong, tapi mulai terasa nyata. Namun, di tengah kebahagiaan kecil yang perlahan tumbuh itu, tanpa sadar Gina sedang menapaki jalur yang membuat hatinya diuji lebih dalam. Gelombang iri, yang semula hanya riak halus, kini mulai menyembul ke permukaan.
bukan dari luar, tapi dari dalam rumah tempat ia tinggal. Dan Gina, dengan hatinya yang tulus dan matanya yang lurus ke depan, masih belum menyadari bahwa bukan hanya rejeki yang tumbuh bersama mimpinya, tapi juga rasa dengki yang diam-diam mengintai dari balik dinding rumah. Beberapa minggu setelah acara besar yang sukses ia tangani, Gina kembali dikejutkan oleh kabar yang membuat jantungnya berdetak cepat. Seorang pria parubaya yang sebelumnya mencicipi makanannya di acara kelurahan datang langsung ke dapur sewa kecilnya bersama asistennya. Namanya Pak Yudi, pemilik usaha properti dan perhotelan lokal yang cukup disegani di daerah itu. Dengan sopan, ia mengutarakan niatnya untuk bekerja sama dengan Gina dalam menyediakan konsumsi rutin untuk beberapa proyek dan acara yang ia tangani. Masakan Bu Gina punya cita rasa rumahan yang bersih, tapi terasa profesional, ucap Pak Yudi dengan nada penuh penghargaan. Saya ingin, jika Ibu bersedia, kita bisa kerja sama lebih serius. Saya bantu dari sisi modal, Ibu fokus di manajemen dan produksi. Gina hampir tak percaya. Tawaran itu seperti pintu yang terbuka lebar menuju mimpi yang selama ini hanya berani ia bisikkan dalam doa malam. Namun ia tahu, keputusan besar seperti ini tidak bisa diambil sendiri. Maka malam itu juga, sepulang dari dapur, Gina menceritakan semuanya kepada Rangga. Mereka duduk di kamar kecil mereka, beralaskan tikar tipis, tapi obrolan mereka terasa seolah-olah sedang merancang masa depan di istana megah. Mas, ini kesempatan yang langka. Pak Yudi bahkan mau bantu sewa dapur baru yang lebih besar. Gina bisa masak dalam skala lebih banyak. Bahkan katanya, nanti kalau lancar, bisa buka cabang. Rangga menatap istrinya dengan penuh kebanggaan. Mas percaya kamu bisa. Mas juga siap bantu semampunya. Kita mulai dari bawah, tapi kalau niat kita lurus, rezeki pasti ikut datang. Dengan restu dan dukungan penuh dari Rangga, Gina akhirnya menerima tawaran tersebut. Beberapa hari kemudian, mereka menandatangani kontrak kerja sama sederhana dan mulai menyewa dapur produksi yang lebih layak di pinggiran kota. Tempatnya jauh lebih luas, bersih, dan memiliki alat-alat yang lebih memadai. Gina pun merekrut beberapa tenaga bantu, ibu-ibu dari sekitar rumah kontrakan, yang dengan senang hati ikut mengolah pesanan. Namun, di balik semangat dan antusiasme yang menggelora, suasana rumah justru mulai terasa semakin dingin. Bu Hesti, yang sebelumnya hanya bersikap datar, kini mulai menunjukkan sikap yang lebih tajam. Sindiran demi sindiran terlontar nyaris setiap hari, seperti duri yang sengaja ditancapkan perlahan. Perempuan gak tahu diri, katanya suatu pagi saat Gina hendak berangkat ke dapur produksi, membawa bahan makanan. Baru jualan nasi kotak udah merasa lebih hebat dari orang rumah. Mentang-mentang laku sedikit, jalan udah kayak juragan. Gina hanya menunduk, meski hatinya tergores. Ia masih membawa kantong besar berisi bumbu dan beras di tangannya, tidak mengatakan apa-apa. Ia tahu, meladeni hanya akan membuat situasi memburuk. Ia memilih menahan rasa, menampung luka, dan membiarkan waktu menjadi penenangnya. Bu Hesti tidak berhenti di situ. Kadang, ketika ada tetangga datang memuji Gina, ia langsung memotong dengan nada sinis. Ah, masakan biasa aja dibesar-besarin. Namanya juga usaha kecil, nggak usah ngaku-ngaku chef. Beberapa tetangga mulai merasa tidak enak hati, tapi Gina tetap menanggapi semuanya dengan senyum ramah. Ia belajar untuk menjadikan omongan pedas itu sebagai bumbu kesabaran dalam hidupnya. Ia tetap membawakan buah tangan untuk Bu Hesti, tetap membantu memasak makan malam jika sempat pulang lebih awal, dan tidak pernah melewatkan ucapan permisi dan salam setiap keluar masuk rumah. Namun perlahan, Gina merasakan bahwa keberhasilannya tidak membawa kebanggaan dalam keluarga besar Rangga, melainkan menjadi sumber perbandingan yang membuat mertuanya semakin tertekan oleh ego dan gengsi. Puncaknya terjadi pada suatu malam, saat Gina pulang lebih larut dari biasanya karena ada kendala distribusi pesanan. Ia masuk rumah pelan-pelan, melewati ruang tengah yang gelap,
hanya lampu temaram dari pojok dapur yang masih menyala. Saat melewati ruang makan, ia dikejutkan oleh suara keras dari dalam. Pulang malam terus. Ini rumah mertua atau kantor catering? Kalau nggak betah, sana keluar aja sekalian. Gina terhenti di tempat, kakinya membeku. Suara itu datang dari Bu Hesti yang sedang duduk sambil melipat pakaian di kursi kayu. Rangga yang sedang duduk di sebelahnya langsung berdiri, menahan amarah. Bu, Gina pulang kerja, bukan jalan-jalan. Dia kerja juga buat bantu keluarga ini. Bantu apa? Nambah beban iya, bentak Bu Hesti. Perempuan yang kerja sampai malam itu bukan istri baik. Laki-laki juga harusnya malu. Hidup di rumah mertua tapi istri yang sibuk kerja. Rangga hendak menjawab, tapi Gina menahannya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Mas, sudahlah. Maaf, Bu. Gina memang salah karena pulang terlambat. Lain kali Gina akan lebih hati-hati." Setelah itu, Gina masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan menghela napas panjang. Matanya menatap dinding kosong. Ia tidak menangis. Tidak juga marah. Ia hanya merasa lelah. Bukan karena pekerjaannya, tapi karena tempat yang seharusnya menjadi tempat istirahat dan ketenangan justru menjadi sumber luka paling dalam. Beberapa hari setelah kejadian itu, Gina sengaja datang lebih pagi untuk menyiapkan sarapan di rumah. Ia memasak sayur asem kesukaan Bu Hesti, menata meja makan dengan rapi, bahkan membuat sambal terasi spesial seperti yang biasa disukai keluarga. Tapi saat semua makanan siap, Bu Hesti hanya menatap sekilas lalu berkata, "Kalau masak sambil buru-buru kerja, jangan harap enak. Mending gak usah sok perhatian." Lagi-lagi, Gina memilih diam. Ia menatap makanan yang ia siapkan dengan hati-hati, lalu melangkah keluar tanpa berkata-kata. Di depan rumah, ia bertemu seorang tetangga yang datang memesan prasmanan untuk syukuran anaknya. Gina melayani dengan ramah, menyodorkan katalog sederhana yang ia buat sendiri. Senyumnya kembali merekah, meski dalam hati masih terasa perih. Rangga menyadari bahwa istrinya sedang memikul beban besar. Suatu malam, ia memeluk Gina yang tengah duduk melipat nota pesanan. "Gina, kalau kamu udah nggak nyaman di rumah ini, kita bisa cari kontrakan. Sementara aja. Sampai nanti kita punya rumah sendiri." Tapi Gina menggeleng pelan. Gina masih bisa sabar. "Mas, ini rumah ibu. Kita nggak boleh egois." Gina cuma ingin buktikan kalau Gina bisa sukses tanpa harus merusak hubungan keluarga. Rangga mengangguk, meski hatinya masih gusar. Ia tahu istrinya terlalu baik, terlalu kuat menahan luka demi menjaga keharmonisan. Tapi sampai kapan? Ia tak tahu. Di luar rumah, nama Gina semakin bersinar. Ia diundang mengisi seminar UMKM kecil, dihubungi influencer lokal untuk endorse makanan, bahkan mulai diliput oleh media komunitas. Tapi di dalam rumah, ia tetap dianggap kecil, dianggap beban, dianggap menantu tak tahu diri. Namun Gina tahu satu hal, bahwa kesuksesan yang didapat dari kerja keras dan ketulusan tidak pernah sia-sia. Ia hanya perlu bersabar sedikit lagi. Sedikit lagi. Karena Gina percaya, badai yang datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk pelaut yang tangguh. Suasana di rumah itu semakin hari semakin sesak. Bukan karena ruangnya sempit, tapi karena udara yang dulunya hanya dingin, kini mulai terasa panas oleh amarah yang tak terucap dan kekecewaan yang mendalam. Gina sudah lama merasakan itu, tapi ia memilih diam. Ia terus menjalani hari dengan rutinitas yang sama. Bangun pagi, memasak, membereskan rumah, lalu berangkat ke dapur produksi yang kini mulai menerima pesanan hampir setiap hari. Namun di balik keheningan sikapnya, sebenarnya hatinya mulai lelah. Bu Hesti, yang dulu hanya menyindir dalam diam, kini mulai bicara dengan nada terbuka. Kalimat-kalimat yang dulu dilontarkan sambil lalu, kini jadi serangan langsung yang menusuk dada.
Seolah keberhasilan kecil yang dicapai Gina adalah sebuah penghinaan, bukan kebanggaan. Entah sejak kapan pandangan itu muncul, namun kini semuanya terasa nyata. Siang itu, semuanya meledak. Hari itu, Gina baru saja pulang dari lokasi pemotretan menu catering bersama fotografer lokal yang ingin membantu mempromosikan usahanya secara gratis. Ia membawa pulang beberapa lembar cetakan foto dan menunjukkan kepada Rangga dengan penuh semangat di ruang makan. Gina tak tahu, Bu Hesti sedang duduk tak jauh dari sana, mendengar dan menyimak setiap kata dengan hati yang panas. Nah, Mas, ini konsep katalog yang Gina rancang. Kalau jadi dicetak minggu depan, kita bisa mulai promosi di event bazar akhir bulan, ujar Gina dengan mata berbinar. Rangga mengangguk penuh bangga. Matanya menatap Gina seolah sedang melihat seorang juara. Namun belum sempat percakapan mereka selesai, suara bentakan tajam memotong kehangatan sore itu. Hebat ya sekarang. Udah berani ngatur-ngatur suami sendiri. Sekarang kamu pikir kamu siapa? Gina? Gina dan Rangga refleks menoleh. Bu Hesti berdiri di depan mereka dengan tangan gemetar menahan emosi. Wajahnya merah. Matanya penuh amarah. Tangannya menunjuk tajam ke arah Gina. Kamu itu cuma numpang di rumah ini. Jangan pikir kamu bisa sok jadi orang penting hanya karena bisa masak dan jual makanan. Gina terdiam. Ia tidak menyangka akan dibentak sedemikian keras. Tangannya yang memegang lembar katalog bergetar. Rangga bangkit berdiri, mencoba menenangkan. Bu, Gina nggak salah apa-apa. Dia cuma mau kasih lihat ide katalog. Bukan maksudnya. Kamu diam, bentak Bu Hesti pada anaknya sendiri. Kamu ini laki-laki kok malah nurut-nurut sama istri. Nggak malu? Dia itu udah terlalu jauh ngatur kamu. Kamu pikir saya nggak tahu. Sekarang kamu lebih percaya sama omongan dia daripada ibu kandungmu sendiri. Bu, Gina nggak pernah ngajarin saya untuk lawan ibu. Gina selalu ngajak saya sabar dan hormat sama ibu. Rangga masih berusaha menjelaskan dengan suara bergetar. Tapi Bu Hesti tak peduli. Emosinya sudah membara, dan kata-katanya keluar tanpa rem. Kamu itu perempuan nggak tahu diri. Udah saya kasih tinggal di rumah ini, makan gratis, tidur nyaman. Sekarang malah sok jadi bos di depan anak saya. Kalau kamu memang hebat, keluar dari rumah ini. Nggak usah numpang sama orang tua. Gina merasa seperti terjatuh dari ketinggian. Dadanya sesak. Ia menoleh pada Rangga, seolah meminta penjelasan atas semua tuduhan itu, tapi suaminya hanya menunduk. Wajah Rangga penuh kebingungan dan ketakutan. Ia ingin membela, tapi suara ibunya terlalu keras untuk dilawan. Ia tahu betul, jika melawan, maka bukan hanya Gina yang terusir, tapi dirinya pun bisa kehilangan tempat tinggal. Dengan tangan bergetar, Gina menunduk, mengambil lembaran katalog yang tadi jatuh ke lantai. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia tidak terisak, tidak berteriak. Ia hanya diam. Tapi diamnya menyayat lebih dari ribuan kata. Ia berdiri, melangkah perlahan masuk ke kamar, mengemasi barang-barangnya. Rangga mengikutinya, mencoba menenangkannya. Gina, sabar ya. Mas akan ikut kamu. Kita keluar bareng. Kita bisa tinggal di mana saja asal tetap bareng. Gina hanya mengangguk. Ia tak mampu berkata-kata. Dalam diamnya, ia menahan ribuan rasa yang berputar di dadanya. Marah, kecewa, sakit hati, dan sedih. Tapi lebih dari semuanya itu, ia merasa terhina. Bukan karena ia diusir, tapi karena perjuangannya dianggap hina. Karena kerja kerasnya dianggap sebagai kesombongan. Malam itu, Gina dan Rangga meninggalkan rumah dengan membawa koper besar. Satu tas berisi peralatan dapur seadanya, dan selembar catatan kecil tentang pelanggan-pelanggan mereka. Mereka menumpang motor ke sebuah rumah kontrakan kecil yang dulu pernah ditawarkan oleh salah satu pelanggan yang kini menjadi teman dekat Gina.
Rumah itu hanya berukuran 4x6 meter, terdiri dari satu kamar, dapur kecil, dan kamar mandi luar. Tapi bagi Gina, tempat itu lebih dari cukup. Saat Rangga membuka pintu rumah kontrakan dan menyalakan lampu, Gina hanya berdiri di ambang pintu. Ia menatap ke dalam ruangan kosong itu dengan mata sembab. Ia tidak melihat kekosongan, tapi justru melihat kemungkinan. Ia tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari hidup yang baru. Hidup yang akan ia bangun dari nol, tanpa perlu mengemis pengakuan siapapun. Rangga memeluk istrinya dari belakang. Mulai sekarang, kita bangun semuanya sendiri, Gina. Mas minta maaf, karena nggak bisa jadi pelindung kamu tadi. Gina menggeleng pelan. Mas nggak salah. Kita sama-sama diuji hari ini. Tapi Gina janji. Gina nggak akan biarkan ini jadi akhir. Kita keluar bukan karena kita kalah. Tapi karena kita harus mulai melangkah lebih jauh. Malam itu, Gina duduk di lantai kamar kontrakan, di atas tikar tipis yang dibentangkan. Ia menatap sekeliling ruangan kosong dan mengambil napas panjang. Tangannya menggenggam catatan pelanggan yang ia tulis sendiri beberapa bulan lalu. Ia tersenyum samar, meski matanya masih basah. Aku nggak akan kembali ke rumah itu dengan tangan kosong, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku akan kembali suatu hari, bukan sebagai menantu yang diusir, tapi sebagai perempuan yang berhasil berdiri dengan kakinya sendiri. Langit malam di atas kontrakan itu begitu sepi, tapi di hati Gina, badai telah berlalu. Dan dari reruntuhan rasa sakit, semangatnya mulai tumbuh kembali, lebih kuat, lebih matang, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Pagi-pagi buta di kontrakan kecil itu, suara wajan yang bersentuhan dengan spatula kayu kembali mengisi udara. Dapur mungil yang hanya berukuran 2 meter itu kini menjadi saksi perjuangan baru Gina. Perempuan yang kini bangkit dari luka yang masih hangat. Ia tak lagi tinggal di rumah mertuanya. Ia tak lagi punya dapur besar atau bantuan seadanya dari keluarga suami. Tapi ia masih memiliki satu hal yang tak bisa dirampas oleh siapapun. Semangat untuk terus berjalan. Sejak hari pertama menempati rumah kontrakan itu, Gina dan Rangga bertekad untuk tidak menyerah. Meski tempat tinggal mereka hanya cukup untuk satu lemari, satu tempat tidur lipat, dan rak kecil untuk bahan makanan, tapi rumah itu kini menjadi istana kecil tempat mereka membangun kembali harapan. Tak ada keluhan dari mulut Gina, tak ada air mata yang dipertontonkan. Yang ada hanya langkah-langkah kecil yang terus membawanya maju. Gina bekerja siang dan malam. Ia tidak lagi membatasi diri hanya menerima pesanan kecil. Sekarang, ia berani mengambil pesanan dalam jumlah besar. Bahkan kadang melebihi kapasitas normal dapurnya. Kompor 2 tungku dipakai terus-menerus. Wajan dan panci dipakai bergantian, nyaris tanpa jeda. Setiap sudut kontrakan dipakai secara efisien. Ruang tamu menjadi tempat pengemasan, teras menjadi tempat penjemuran, kamar disulap jadi area istirahat sekaligus gudang bahan kering. Semuanya dijalankan dengan sepenuh hati. Ia tahu, luka yang ia terima tidak boleh membuatnya berhenti. Justru luka itulah bahan bakar semangatnya kini. Ia tidak lagi menatap ke belakang untuk mengungkit rasa sakit, melainkan untuk mengingat apa yang harus ia buktikan. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menghormati diri sendiri. Pesanan demi pesanan terus berdatangan. Pelanggan tak peduli Gina tinggal di mana, selama makanan datang tepat waktu dan rasanya tetap luar biasa. Beberapa pelanggan bahkan makin menghargai kerja keras Gina setelah tahu bahwa ia kini mengelola usaha seorang diri, tanpa dukungan keluarga besar. Justru dari keterbatasan itu, mereka melihat ketulusan dan tekadnya yang tak main-main. Rangga pun mulai menunjukkan perubahan. Ia tak lagi ragu membantu Gina. Dulu, mungkin ia lebih banyak diam saat istrinya disakiti. Tapi kini, setelah mereka berada di tempat sendiri, Rangga tumbuh menjadi lelaki yang lebih tegas, lebih bertanggung jawab. Ia ikut bangun pagi, membantu memotong sayur,
mengantar pesanan, bahkan mencuci alat-alat masak tanpa disuruh. Ia menjadi mitra sejati, bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai rekan perjuangan. Suatu malam, setelah menyelesaikan pesanan untuk acara syukuran sekolah, Gina dan Rangga duduk di atas lantai, menikmati mie rebus yang mereka masak dengan sisa bahan. Mereka tak memiliki meja makan, tak juga kursi nyaman. Tapi di wajah mereka, tampak senyum yang tak bisa dibeli dengan apapun. "Mas," Gina bersyukur banget. "Meskipun semua terasa berat, tapi kita bisa lewati ini bareng," ucap Gina, menyandarkan kepala di bahu suaminya. Rangga mengusap kepala istrinya lembut. "Mas juga bangga sama Gina. Kamu bukan cuma istri, kamu pahlawan dalam hidup Mas." Mereka tertawa kecil. Di balik kelelahan yang begitu nyata, mereka merayakan kemenangan kecil, bahwa mereka mampu berdiri, meski pernah dijatuhkan oleh orang terdekat. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, Gina berhasil menyisihkan cukup keuntungan untuk menyewa tempat kecil di pinggir jalan yang dulunya merupakan kios alat tulis yang tutup. Letaknya strategis, dekat dengan perkantoran dan sekolah. Dengan modal yang diperoleh dari kerja keras, dibantu sumbangan kecil dari Pak Yudi, relasi yang tak pernah meninggalkannya, Gina menyulap tempat itu menjadi sebuah kafe sederhana. Ia menamakannya Dapur G, singkatan dari namanya, namun juga berarti dapur gigih. Di tempat itu, ia menyajikan menu andalannya, masakan rumahan yang hangat, murah, dan mengenyangkan. Tidak ada interior mewah, hanya meja-meja kayu sederhana, lampu gantung daur ulang, dan aroma masakan yang selalu mengundang selera. Sejak hari pertama dibuka, kafe kecil itu langsung menarik perhatian. Pelanggan setia Gina ramai berdatangan, menyebarkan kabar dari mulut ke mulut. Bahkan beberapa guru dari sekolah sekitar dan karyawan kantor sengaja memesan makan siang di tempat itu. Media sosial lokal mulai memuat profilnya. Foto Gina dengan celemek penuh tepung menjadi wajah inspiratif di kalangan pengusaha kuliner kecil. Namun di balik semua pencapaian itu, Gina tidak pernah melupakan apa yang membuatnya melangkah sejauh ini, luka. Luka yang ia dapatkan bukan dari orang asing, tapi dari ibu mertua yang dulu ia hormati sepenuh hati. Luka itu masih ada. Tidak membusuk, tapi mengeras, menjadi fondasi semangatnya. Ia tidak menyimpan dendam. Ia tidak ingin membalas. Tapi ia juga tidak akan pernah melupakan. Setiap malam, sebelum tidur, Gina menatap langit-langit kontrakan kecilnya yang masih mereka huni meskipun sudah mampu menyewa tempat lebih layak. Ia dan Rangga sepakat untuk menunda kenyamanan pribadi demi perkembangan usaha mereka. Gina menyimpan catatan keuangan di buku tulis bekas, merinci pemasukan dan pengeluaran dengan teliti. Dalam setiap angka, ada peluh yang ia perjuangkan sendiri. "Mas," ujar Gina suatu malam sambil memeluk buku catatannya. Suatu hari nanti, Gina ingin buka cabang. Tapi lebih dari itu, Gina pengen ibu tahu bahwa semua ini bukan karena Gina sombong, tapi karena Gina ingin dihargai sebagai manusia. Rangga mengangguk, menatap istrinya dengan haru. "Dan Mas janji, Mas akan terus berdiri di sampingmu, apapun yang terjadi." Malam itu, tak ada bintang di langit, tapi di hati Gina, semesta menyala. Ia tahu jalan yang ia tempuh tidak mudah. Tapi ia juga tahu bahwa luka bukan untuk diratapi, melainkan untuk dijadikan kekuatan. Ia telah diusir. Ia telah disalahpahami. Tapi ia juga telah bangkit. Dan kini, ia berdiri bukan hanya sebagai menantu yang dulu diabaikan, tapi sebagai perempuan yang bangkit dari luka dan menyalakan semangat untuk membuktikan bahwa dirinya layak dihormati. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan hasil nyata. Kafe kecil bernama Dapur G yang Gina dirikan dengan penuh perjuangan kini tak lagi sekadar tempat makan. Di sanalah mimpi-mimpi Gina mulai menjelma nyata. Setiap hari kafe itu dipenuhi oleh pelanggan tetap, pegawai kantor, pelajar, ibu rumah tangga,
hingga beberapa pelanggan kelas menengah yang datang karena penasaran dengan cerita viral tentang wanita muda yang bangkit dari keterpurukan dan membuka usaha dari nol. Namun, tak ada yang menyangka bahwa suatu hari, dari balik meja kayu dan aroma ayam bakar yang menggoda, akan hadir seseorang yang mengubah arah hidup Gina secara drastis. Seorang pria berusia sekitar 50-an datang bersama rekannya. Tubuhnya tegap, berjas rapi, dan pembawaannya tenang. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Adrian, seorang investor properti yang sudah berpengalaman dalam pengembangan resor dan hotel di beberapa daerah wisata. Saya tadi makan di sini karena direkomendasikan teman. Tapi terus terang, saya tidak menyangka akan menemukan rasa seperti ini, ucap Pak Adrian setelah menyelesaikan piringnya hingga benar-benar bersih. Masakannya tidak hanya enak, Bu Gina, tapi punya rasa rumah. Itu nilai yang mahal. Gina, yang sedang menyusun nota pesanan, menoleh dan tersenyum sopan. Terima kasih, Pak. Kami memang ingin menyajikan rasa yang sederhana tapi jujur dari dapur sendiri. Pak Adrian memandang Gina sejenak, lalu membuka pembicaraan yang tak pernah ia sangka akan ia dengar hari itu. Saya ada satu proyek yang selama ini tertunda. Sebuah lahan di daerah sejuk dekat perbukitan kota ini. Saya ingin membangun hotel kecil, tapi dengan konsep yang unik, mengangkat kuliner lokal sebagai nilai jual utamanya. Dan jujur saja, setelah mencicipi masakan ibu hari ini, saya rasa ibu adalah orang yang tepat untuk memimpin bagian kulinernya. Gina terdiam. Otaknya memutar cepat, mencoba mencerna ucapan yang baru saja dilontarkan. Ini bukan tawaran kerja sama catering biasa. Ini bukan hanya urusan dapur. Ini adalah proyek besar. Sebuah hotel. Sebuah tempat yang akan menampung tamu-tamu dari berbagai kota dan bahkan mancanegara. Sebuah mimpi yang bahkan belum pernah ia susun secara konkret karena rasanya terlalu tinggi untuk dijangkau. Melihat Gina terdiam, Pak Adrian melanjutkan, saya tidak main-main. Saya bisa tangani seluruh pendanaan pembangunan. Tapi saya ingin ibu jadi mitra utama di bagian kuliner dan manajemen operasional. Nama ibu akan ada di depan. Setelah pembicaraan itu, Gina pulang dengan perasaan yang bercampur aduk. Di dalam kontrakan kecilnya, ia menceritakan semuanya kepada Rangga. Suaminya itu menatapnya dengan mata membesar, lalu memeluknya dengan rasa haru dan bangga. Mas yakin kamu bisa? Dan kamu pantas dapat semua ini, ucap Rangga, menatap istrinya seperti menatap matahari pagi. Namun sebelum Gina mengiyakan tawaran tersebut, ia meminta satu syarat yang tidak bisa ditawar. Ia ingin tetap memegang kendali penuh di dapur, dalam hal cita rasa, rekrutmen koki, serta keputusan utama dalam menu. Ia juga ingin tetap terlibat aktif dalam pengelolaan manajemen agar misi utama hotel, mengangkat kuliner lokal, tidak berubah hanya karena pertimbangan komersial. Pak Adrian menyambut syarat itu dengan tangan terbuka. Saya justru mencari mitra yang punya idealisme. Kita wujudkan bersama. Maka proyek pun dimulai. Dalam waktu singkat, Gina mulai bolak-balik ke lokasi pembangunan. Ia turut mengawasi rencana arsitektur, membantu merancang konsep restoran hotel, menyeleksi bahan interior, bahkan menyusun pelatihan awal untuk calon staf dapur. Wajahnya yang dulu dipenuhi letih karena tekanan batin, kini bersinar karena harapan. Langkah-langkahnya semakin mantap, dan tatapannya semakin penuh percaya diri. Selama proses pembangunan berlangsung, Gina tidak pernah berhenti menjalankan dapur G. Ia tetap melayani pelanggan, tetap menyapa mereka dengan senyum ramah, dan tetap mengatur keuangan sendiri meski kini sudah ada asisten yang membantunya. Bagi Gina, keberhasilan besar harus dimulai dari sikap kecil yang konsisten. Rangga, yang kini bekerja penuh waktu membantu pengelolaan bisnis Gina, turut menyaksikan perubahan luar biasa itu. Setiap malam, saat mereka duduk berdua menyusun laporan atau sekadar menikmati teh hangat di teras kontrakan, Rangga seringkali terdiam dalam haru.
Ia tahu benar dari mana Gina memulai. Ia menyaksikan sendiri bagaimana istrinya menahan sakit saat diusir dari rumah ibu mertuanya. Dan kini, perempuan itu berdiri tegak, bukan dengan amarah, tapi dengan bukti bahwa luka bisa membentuk kekuatan. Dalam diamnya, Rangga mulai menyusun niat yang selama ini ia pendam. Ia ingin mengundang keluarga besarnya, termasuk ibunya, ke acara peresmian hotel nanti. Bukan karena ia berharap pengakuan. Bukan pula karena ia ingin mengemis maaf. Tapi karena ia tahu, dalam hati kecilnya, Gina masih menyimpan harapan bahwa luka lama itu bisa sembuh dengan cara yang baik. Ia ingin agar ketika Gina berdiri di depan pintu hotel impiannya nanti, orang-orang yang pernah merendahkannya bisa melihat bukan hanya hasil, tapi perjalanan yang luar biasa. Gina belum tahu niat Rangga itu. Ia terlalu sibuk fokus dengan rencana besar yang kini berada di depan matanya. Tapi hatinya kadang bergetar saat melewati gang kecil menuju kontrakan, atau ketika ia memandangi foto lama saat ia masih di rumah mertua. Ia tidak pernah berniat membalas. Tapi ia juga tak pernah lupa. Hari demi hari berlalu. Proyek hotel berjalan lancar. Bangunan bergaya tropis dengan sentuhan lokal mulai terlihat berdiri kokoh di antara pepohonan rindang. Bagian restoran diberi nama Rasa Ibu, sesuai dengan usulan Gina. Sebuah nama yang sederhana namun menyentuh, karena di sanalah ia ingin setiap tamu merasakan masakan yang membangkitkan kenangan akan rumah dan kehangatan keluarga. Suatu sore, Gina berdiri di tengah ruang restoran yang masih kosong. Lantai kayu mengilap, lampu gantung sudah menyala, dan meja-meja mulai dipasang. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam hening, ia mengucap syukur. Tak ada yang tahu seberapa keras jalan yang ia tempuh sampai tiba di titik ini. Dan di hari itu pula, tanpa sepengetahuan Gina, Rangga mulai menyusun daftar tamu undangan. Ia menuliskan nama-nama keluarga besar, termasuk Bu Hesti. Ia tidak tahu apakah ibunya akan datang. Ia tidak tahu apakah akan ada penolakan. Tapi ia tahu, ini adalah saat yang tepat. Bukan untuk memamerkan keberhasilan, tapi untuk menunjukkan bahwa luka tidak perlu dibalas dengan kemarahan. Kadang, balas dendam terbaik bukan dengan membalas, tapi dengan membuktikan bahwa kita tetap bisa berdiri, tanpa menginjak siapapun. Hari peresmian hotel yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Matahari pagi bersinar cerah, menyapu pelataran hotel yang kini berdiri megah di kawasan perbukitan kota. Udara sejuk menyelimuti halaman, tempat karpet merah telah digelar rapi menyambut tamu-tamu penting. Di atas panggung kecil yang dihias dengan rangkaian bunga bernuansa putih dan emas, spanduk besar bertuliskan, Grand Opening Hotel Rasa Ibu, berkibar dengan anggun. Hari itu bukan hanya momen pembukaan sebuah bisnis baru, tetapi juga penanda betapa jauhnya langkah seorang Gina telah menembus segala keterbatasan, luka, dan keraguan. Gina mengenakan gaun panjang sederhana berwarna krem, rambutnya ditata rapi, wajahnya dirias natural namun tetap anggun. Ia berdiri di samping Rangga yang tampil gagah dengan jas hitam. Keduanya menyambut tamu satu persatu dengan senyum tulus dan tangan hangat. Para undangan datang dari berbagai kalangan, rekan bisnis, pejabat daerah, pelanggan setia, hingga warga sekitar yang penasaran ingin melihat hotel yang kabarnya dibangun dari tangan dingin seorang perempuan muda yang pernah hampir tak punya apa-apa. Dan di antara deretan tamu yang datang, muncullah sosok yang selama ini menjadi luka terdalam dalam hidup Gina, Bu Hesti. Ia datang tidak sendiri. Ada pula beberapa anggota keluarga besar Rangga yang sebelumnya juga kerap meremehkan Gina, dan kini berdiri di pelataran hotel sambil memandangi bangunan megah itu dengan tatapan mencurigakan. Bu Hesti berjalan masuk dengan angkuh. Langkahnya mantap, seolah kehadirannya membawa wibawa yang tidak bisa ditolak siapapun. Ia mengenakan kebaya modern berwarna hijau toska dengan bros besar di dada, riasan wajah yang tegas, dan pandangan mata yang tajam. Namun tatapannya begitu kontras dengan suasana perayaan. Bukan bangga,
melainkan penuh penilaian dan cemooh. Ketika Gina melihat kehadiran mertuanya, jantungnya berdebar. Untuk sesaat ia terdiam, tapi segera menata senyumnya kembali. Ia tidak ingin hari bahagianya ternodai oleh perasaan masa lalu. Ia melangkah maju menyambut Bu Hesti. "Assalamualaikum, Bu." "Terima kasih sudah datang," ucap Gina, menundukkan kepala dengan sopan. Namun Bu Hesti hanya membalas dengan lirikan cepat dan bibir yang nyaris tidak bergerak. Tempat ini lumayan juga. Nggak nyangka kamu bisa punya acara sebesar ini. Tapi ya, biasa saja. Nggak seberapa kalau dibanding tempat-tempat besar lain." Ucapan itu tidak membuat Gina kecewa. Justru ia tersenyum, karena ia tahu, dalam kalimat sinis itu terselip keterkejutan yang tak diakui. Ia melangkah mundur, mempersilakan Bu Hesti duduk di barisan tamu VIP yang sudah disediakan Rangga secara khusus. Acara dimulai dengan sambutan dari Pak Adrian sebagai investor utama, disusul dengan beberapa sambutan dari pihak pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Kemudian, tibalah giliran Gina naik ke atas panggung. Dengan mikrofon di tangan, Gina berdiri di tengah panggung sambil memandangi semua hadirin. Suaranya tenang, matanya berbinar. "Terima kasih kepada semua pihak yang telah mempercayai saya hingga hotel ini bisa berdiri hari ini. Saya bukan siapa-siapa ketika memulai bisnis dari dapur kontrakan kecil. Tapi saya punya satu hal yang terus saya jaga, niat untuk tetap jujur, bekerja keras, dan tidak lupa dari mana saya berasal. Hotel ini bukan hanya bisnis. Ini adalah bukti bahwa perempuan juga bisa bangkit, bahkan ketika diremehkan dan disingkirkan." Tepuk tangan membahana. Beberapa tamu bahkan berdiri memberikan apresiasi. Tapi tak semua tepuk tangan itu diterima dengan lapang dada. Di barisan depan, Bu Hesti tampak gusar. Ia merasa semua ucapan itu seperti menyindir dirinya. Meskipun Gina tidak menyebut nama siapapun, tapi entah kenapa amarah dalam dada Bu Hesti mulai membuncah. Ia merasa dipermalukan secara halus. Dan ketika acara potong pita selesai, serta para tamu dipersilakan menikmati hidangan khas hotel yang disajikan di restoran Rasa Ibu, situasi yang tadinya hangat berubah menjadi dingin seketika. Bu Hesti berdiri dari tempat duduknya, mendekati meja tempat Gina sedang menyambut beberapa tamu penting. Ia menatap Gina dari ujung kepala hingga kaki. Lalu dengan suara cukup keras, ia berkata, "Kamu memang pintar bersandiwara. Dari dulu ternyata niat kamu memang ingin menyaingi keluarga ini, ya? Sekarang kamu berdiri di depan semua orang, bicara soal perjuangan. Tapi kamu lupa, kamu pernah numpang di rumah saya. Kamu ini anak nggak tahu diri." Beberapa tamu tersentak. Ada yang langsung menoleh, ada pula yang pura-pura tak mendengar. Rangga melangkah maju, mencoba menghentikan ibunya, tapi terlambat. Dalam satu gerakan cepat, Bu Hesti mengambil gelas air mineral dari meja, dan, biur, ia menyiramkan air itu tepat ke wajah dan dada Gina. Suasana langsung hening. Air mengalir menetes dari dagu Gina, membasahi gaun indahnya. Namun wajahnya tidak menunduk. Ia berdiri tegak, menatap Bu Hesti dengan mata yang tak berkedip. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Hanya diam yang membekukan udara. "Cukup, Bu," seru Rangga sambil menarik tangan ibunya. "Ibu sudah keterlaluan." Bu Hesti berontak. "Aku hanya memberi pelajaran pada perempuan ini. Jangan kira aku lupa bagaimana dia menghasut kamu agar meninggalkan rumah dan melawan orang tuamu sendiri." Namun kali ini, Rangga tak bergeming. Ia berdiri di samping Gina, menggenggam tangan istrinya erat. "Ibu salah. Justru karena Gina sabar, saya bisa bertahan. Kalau bukan karena Gina, mungkin saya sudah terpuruk." Gina masih diam. Tapi dari diamnya itu, semua orang bisa merasakan bahwa ia tidak kalah. Justru dari diam itu, ada martabat yang memancar kuat.
Ia mengambil napas pelan, menatap seluruh tamu, lalu dengan suara lembut namun jelas, ia berkata, "Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf atas kejadian ini. Tapi saya percaya, setiap luka tidak perlu dibalas dengan kemarahan. Hari ini saya memilih untuk memaafkan. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya ingin meletakkan masa lalu di tempat yang benar." Para tamu terdiam. Beberapa menunduk malu. Yang lainnya mengangguk penuh hormat. Bu Hesti melangkah pergi dengan wajah murka, dituntun oleh salah satu kerabatnya. Tapi di balik kemarahannya, semua orang tahu, ia sedang kalah oleh kenyataan. Dan kenyataan itu adalah bahwa menantu yang dulu ia usir, kini berdiri lebih tinggi darinya, dengan nama yang harum dan harga diri yang tak ternoda. Hari itu, Gina kembali menjadi simbol kekuatan. Bukan karena ia memiliki hotel. Bukan karena tamu-tamu penting yang hadir. Tapi karena ia berhasil membalas semua rasa sakit dengan ketegaran. Ia tidak melemparkan kata-kata tajam, tidak membalas dengan rasa benci. Ia hanya membalas dengan pencapaian dan sikap yang jauh lebih elegan dari kemarahan. Dan malam itu, saat acara selesai dan semua tamu pulang, Gina duduk sendiri di restoran Rasa Ibu. Di depannya ada secangkir teh hangat yang sudah mulai mendingin. Rangga datang dan duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya. "Maaf ya, Gina, Ibu keterlaluan." Gina menoleh, tersenyum tipis. Gina sudah nggak marah. Tapi Gina juga nggak akan lupa. Karena luka itu yang membawa kita sampai ke titik ini. Ia menatap langit di luar jendela besar restoran. Gelapnya malam kini terasa seperti pelukan hangat. Karena dari kegelapan itulah, bintang-bintang bisa terlihat. Hening. Udara terasa membeku setelah air dari gelas yang dilemparkan Bu Hesti mengenai tubuh Gina. Para tamu yang tadi menikmati suasana hangat peresmian hotel kini hanya saling menatap dengan raut terkejut. Sebagian memalingkan wajah karena tak sanggup melihat pemandangan yang terlalu menyakitkan untuk disaksikan. Beberapa tamu perempuan menggeleng pelan. Sebagian pria hanya berdiri mematung. Bahkan para pelayan pun membeku di tempat, tak tahu harus bertindak apa. Di tengah semua itu, Gina berdiri tegak. Tubuhnya memang basah. Gaunnya terlumuri air dari kepala hingga dada, namun tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada cacian, tidak ada bentakan, bahkan tidak ada usaha untuk mengelap air di wajahnya. Ia berdiri seperti pilar yang kokoh di tengah badai. Diam, tapi tegas. Tenang, tapi menghantam lebih keras dari 1000 kata. Pak Adrian yang sedari tadi memperhatikan dari kejauhan langsung melangkah cepat ke arah Gina. Ia menatap Bu Hesti dengan sorot mata tajam. Ia tahu benar siapa Gina. Ia tahu bahwa perempuan yang ia ajak bekerja sama adalah sosok yang kuat, profesional, dan penuh integritas. Namun peristiwa yang barusan terjadi jelas tidak bisa dibiarkan. "Saya tidak menyangka akan menyaksikan kejadian seperti ini di acara penting seperti ini," ucap Pak Adrian, suaranya berat tapi terkendali. "Dan saya tidak menyangka, pelakunya berasal dari pihak keluarga sendiri." Beberapa tamu terdekat langsung berbisik-bisik. Salah satu pejabat daerah yang hadir sebagai tamu kehormatan bahkan tampak mengerutkan kening. Menatap Bu Hesti seolah mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang bisa sebegitu kurang ajarnya mempermalukan keluarganya sendiri di depan umum. Seorang influencer lokal yang hadir sebagai undangan juga tak sengaja merekam kejadian tersebut karena tengah melakukan live streaming di akun media sosialnya. Dalam waktu beberapa detik, ratusan pasang mata menyaksikan langsung aksi tak terduga itu, dan rekaman tersebut pun dengan cepat tersebar. Namun, Gina tetap tak bergeming. Setelah beberapa detik yang panjang itu, ia menoleh ke arah para tamu dan kembali tersenyum. Senyum itu bukan senyum kemenangan, bukan pula senyum sarkastik, tapi senyum seorang perempuan yang telah dewasa dalam luka dan tahu betul kapan harus berbicara, kapan harus diam. "Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,"
katanya dengan suara yang jernih dan tenang. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian tetap bisa menikmati acara ini. Hotel ini dibangun bukan hanya sebagai bisnis, tetapi sebagai simbol perjuangan dan rasa rumah bagi siapa saja yang datang. Gina lalu melangkah ke panggung untuk memandu sisa acara dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa beberapa menit sebelumnya. Para tamu yang semula terdiam perlahan mulai bertepuk tangan. Bukan hanya sebagai bentuk penghormatan, tapi sebagai pengakuan akan kedewasaan sikap Gina yang luar biasa. Di sisi lain, Bu Hesti tampak tidak tenang. Ia ingin pergi, tapi langkahnya seolah berat. Ia ingin menyela lagi, tapi semua tatapan kini mengarah padanya. Bukan seperti sebelumnya. Bukan tatapan hormat seperti yang biasa ia terima dalam keluarga besar mereka. Kini, tatapan-tatapan itu terasa dingin dan mencibir. Seolah dalam satu lemparan air, ia bukan hanya menyiram menantunya, tapi juga menyiram harga dirinya sendiri di depan halayak. Beberapa tamu keluarga mulai menjauh. Ada yang pura-pura menerima telepon, ada pula yang mengambil minuman sebagai alasan untuk tidak mendekat. Sementara Rangga berdiri tegak di sisi panggung, mengawasi jalannya acara sambil sesekali menoleh ke arah ibunya yang kini tampak kikuk di antara keramaian. Acara berjalan dengan sukses. Restoran dibuka secara simbolis. Para tamu mulai mencicipi hidangan khas yang disajikan dari dapur rasa ibu. Dan hotel mulai mendapatkan reservasi pertama mereka dari para undangan yang antusias. Namun di balik sorak dan tepuk tangan itu, diamnya Gina masih bergema di kepala banyak orang. Diam itu bukan kekalahan. Diam itu justru menunjukkan betapa besarnya harga diri yang tidak perlu dibuktikan dengan amarah. Dan sore itu, setelah acara usai dan sebagian besar tamu mulai meninggalkan lokasi, video kejadian Bu Hesti menyiram Gina sudah tersebar luas. Judul video yang beredar pun begitu menyayat. Ibu mertua siram menantu saat peresmian hotel, tapi balasan diamnya menampar semua orang. Dalam waktu beberapa jam, video tersebut telah ditonton ribuan kali, dibagikan ratusan kali, dan mengundang komentar simpati dari berbagai kalangan. Perempuan luar biasa. Diamnya jauh lebih keras dari bentakan. Saya kalau jadi Gina, mungkin udah ngamuk. Tapi dia luar biasa. Keluarga kayak gitu, buang aja. Perempuan ini pantas dihargai lebih dari siapapun. Komentar-komentar itu terus mengalir. Beberapa media lokal mulai mengangkat berita itu, lengkap dengan kisah perjalanan Gina dari dapur kontrakan hingga membuka hotel sendiri. Dan dalam semua cerita yang muncul, Bu Hesti hanya menjadi satu tokoh, bukan sebagai mertua yang dihormati, melainkan sebagai simbol dari kesombongan yang runtuh oleh keteguhan hati seorang perempuan sederhana. Di rumahnya, Bu Hesti menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Ia tak menyangka semua akan berbalik secepat ini. Dulu, ia merasa bangga bisa mengusir Gina dari rumah. Ia pikir, menantu itu akan terpuruk, akan kembali meminta-minta. Tapi nyatanya, perempuan itu kini berdiri jauh di atasnya. Bukan dengan dendam, tapi dengan diam yang menundukkan banyak kepala. Telepon genggam Bu Hesti terus berbunyi. Ada keluarga yang menelepon, ada kenalan yang mengirim pesan bertanya kebenaran video itu. Ada pula beberapa grup arisan yang mulai membicarakannya secara terang-terangan. Dulu, ia adalah sosok yang disegani karena statusnya sebagai istri pengusaha, ibu dari Rangga, dan pemilik rumah besar. Tapi kini, semua itu terasa tidak berarti ketika nama baiknya tercoreng di depan umum, bukan oleh orang asing, tapi oleh perbuatannya sendiri. Sementara itu, malam hari di hotel, Gina duduk di restoran sambil memandangi layar laptop yang menampilkan data reservasi hotel. Rangga duduk di seberangnya, memegang secangkir kopi hangat. Video itu sudah viral. Gina, ucap Rangga hati-hati. Gina menoleh sejenak. Iya, aku tahu. Tapi aku nggak akan lakukan apapun. Biar saja orang melihat sendiri. Gina nggak mau tambah bicara.
Rangga mengangguk. Ia tahu, istrinya bukan tipe yang akan menyerang balik. Ia hanya akan melanjutkan hidupnya dengan kepala tegak. Mas cuma pengen kamu tahu. Mas bangga banget sama kamu. Kamu luar biasa hari ini. Gina tersenyum kecil. Aku nggak mau menang karena menjatuhkan orang lain, Mas. Aku cuma ingin menang melawan diriku sendiri. Dan malam itu, saat restoran mulai sepi, dan tamu-tamu mulai beristirahat di kamar masing-masing, Gina melangkah ke balkon lantai 2. Ia menatap langit malam yang cerah, membiarkan angin membelai wajahnya yang tadi basah oleh siraman air, tapi kini telah mengering tanpa sisa dendam. Ia tahu, diamnya telah mengguncang. Ia tahu, harga diri seseorang bisa jatuh bukan karena kalah dalam debat, tapi karena kalah dalam sikap. Dan Bu Hesti telah membuktikan itu sendiri. Bukan Gina yang mempermalukannya, tapi tindakannya sendiri yang menjadi cermin paling tajam bagi semua orang. Dalam diamnya, Gina menang. Dan kemenangan itu jauh lebih elegan dari segala sorotan lampu peresmian. Beberapa hari setelah peresmian hotel yang diselimuti insiden memalukan itu, suasana lingkungan tempat tinggal Bu Hesti perlahan berubah. Dulu, setiap pagi ia disambut hangat oleh para tetangga yang dengan senang hati menyapanya di depan pagar rumah, entah sekadar menanyakan kabar atau menyanjung penampilannya yang selalu modis. Tapi kini, sapaan itu hilang. Senyum hangat yang biasa ia terima berganti dengan lirikan dingin, anggukan formal tanpa suara, atau bahkan diam yang disengaja. Orang-orang seolah mulai menjaga jarak. Bukan karena mereka takut, tapi karena mereka mulai melihat siapa Bu Hesti sebenarnya setelah video penyiraman itu tersebar luas. Di grup ibu-ibu pengajian, nama Bu Hesti tak lagi dibahas dalam nada pujian. Ia bahkan tak hadir dalam 2 pertemuan terakhir. Dan ketika salah satu anggota secara terang-terangan menyebut, "Aku jadi nonton videonya berkali-kali. Nggak nyangka ya, Bu Hesti bisa se-ekstrim itu." Sebagian besar hanya mengangguk pelan, tak berani membantah, tapi juga tak berusaha membela. Sementara itu, sebaliknya, nama Gina justru semakin harum. Hotel Rasa Ibu kini menjadi perbincangan di berbagai forum bisnis lokal dan media sosial. Banyak yang mengagumi konsep restorannya yang hangat dan bersahaja, dan lebih dari itu, kekuatan mental Gina yang tak membalas air dengan amarah. Wartawan dan influencer berlomba mewawancarainya. Di kanal YouTube salah satu kreator, video berjudul, "Disiram Ibu Mertua Saat Peresmian Hotel." Tapi ini reaksi luar biasa sang menantu, menembus ratusan ribu penonton hanya dalam 3 hari. Reservasi hotel meningkat drastis. Bahkan beberapa tamu dari luar kota memilih datang karena ingin merasakan sendiri suasana tempat yang dibangun oleh seorang wanita kuat seperti Gina. Tak sedikit yang menyempatkan diri berfoto di depan restoran Rasa Ibu, lalu mengunggahnya di media sosial dengan caption, "Menginap di tempat penuh inspirasi," atau, "Ini bukan sekadar hotel, ini bukti bahwa diam bisa jadi kemenangan paling elegan." Namun di balik semua kesibukan yang terus bertumbuh, satu keputusan besar akhirnya dibuat oleh Rangga. Ia kini tak lagi sekadar membantu Gina dalam bisnis. Ia memutuskan untuk sepenuhnya tinggal bersama istrinya, meninggalkan rumah besar yang dulu ia huni bersama sang ibu. Ia tahu, keputusannya ini akan menyakiti hati Bu Hesti, tapi ia juga tahu, terus membiarkan ibunya bersikap sewenang-wenang hanya akan melukai pernikahannya. "Saya akan tetap menghormati ibu, tapi saya tidak akan kembali ke rumah itu," ucap Rangga pada suatu malam saat duduk di balkon hotel bersama Gina. "Bukan karena benci, tapi karena Mas ingin menjaga rumah tangga kita. Kamu sudah terlalu banyak menelan luka tanpa mengeluh, dan Mas nggak mau jadi laki-laki yang terus membiarkan itu." Gina memandang suaminya dengan mata lembut. Tidak ada permintaan darinya agar Rangga meninggalkan ibunya. Keputusan itu murni datang dari kesadaran Rangga sendiri. Tapi di dalam hati, Gina mengucap syukur. Bukan karena ingin melihat Bu Hesti sendirian,
melainkan karena akhirnya suaminya menunjukkan bahwa ia benar-benar memilih untuk berdiri di sampingnya, sepenuhnya. Di sisi lain, Bu Hesti mulai merasakan kesepian yang asing. Rumah besarnya kini terasa lebih dingin. Tidak ada lagi suara sendok dan piring beradu dari dapur, tidak ada lagi suara langkah Gina yang selalu lebih dulu bangun untuk menyiapkan sarapan. Tidak ada lagi kehadiran Rangga yang biasanya pulang malam dan duduk sebentar di ruang tamu menemaninya menonton televisi. Hari demi hari, kesepian itu menggigit lebih dalam. Makanan yang biasanya dimasak Gina kini digantikan oleh lauk-lauk seadanya yang ia beli di warung. Rumah yang dulu terasa hidup kini hanya diisi oleh suara detik jam dinding dan angin sore yang masuk dari celah jendela. Bahkan pembantu yang biasa datang seminggu 2 kali pun berhenti, karena Bu Hesti mendadak sering berkata, "Sudah nggak perlu. Rumah juga sepi sekarang." Dalam diamnya, Bu Hesti mulai menyesal. Ia tidak bisa lagi mengelak bahwa hatinya sesekali merindukan sosok Gina. Rasa hormat Gina, kesabaran Gina, bahkan cara Gina tersenyum dan berkata, "Iya, Bu," meski sering diperlakukan tidak adil. Tapi gengsi terlalu tinggi untuk diturunkan. Ia sudah terlanjur mempermalukan diri di depan umum. Mana mungkin sekarang ia datang meminta maaf? Apa kata orang? Bagaimana harga dirinya? Namun tanpa sadar, harga diri yang coba ia jaga itu justru perlahan terkikis oleh kesendiriannya sendiri. Setiap malam, ia hanya bisa menatap foto pernikahan Rangga dan Gina yang masih tergantung di dinding ruang tamu. Ia tidak punya keberanian untuk melepasnya, tapi juga tak sanggup menatapnya terlalu lama. Setiap kali ia melihatnya, ia teringat betapa dulu ia memaksakan pendapat, menolak ketulusan Gina hanya karena merasa menantunya itu tidak cukup tinggi derajatnya. Sementara itu, hubungan Gina dan Rangga semakin kokoh. Mereka bukan lagi pasangan yang dibentuk oleh keadaan, tapi pasangan yang saling menopang dalam setiap keputusan. Rangga kini mengelola manajemen hotel bersama Pak Adrian, sementara Gina tetap memegang kendali penuh atas dapur dan kualitas pelayanan. Beberapa karyawan bahkan menyebut Gina sebagai ibu yang selalu tenang, karena sikapnya yang tidak pernah membentak, tapi sekali berbicara, semua orang langsung patuh. Suatu siang, ketika Gina sedang duduk menyusun rencana menu mingguan untuk restoran, salah satu resepsionis datang menghampiri dengan wajah ragu. "Bu Gina, maaf mengganggu. Tadi ada tamu datang. Katanya tidak mau masuk, cuma titip sesuatu untuk ibu," ucapnya sambil menyerahkan sebuah kantong plastik putih. Gina mengangguk dan menerimanya. Di dalamnya, hanya ada sebuah toples kue kacang yang biasa dibuat Bu Hesti setiap Idul Fitri. Dan secari kertas kecil bertuliskan, "Ini buatan saya sendiri. Maaf kalau terlalu asin." Tidak ada nama, tidak ada salam, tapi Gina tahu betul siapa pengirimnya. Tangannya menggenggam kertas itu lama, matanya menatap kosong. Ia tahu, mungkin itu satu-satunya cara yang sanggup dilakukan Bu Hesti untuk menyampaikan permintaan maaf yang tertahan. Gina tidak membalas. Ia tidak menelepon, tidak mengirim pesan. Tapi toples itu ia simpan di dapurnya. Dan setiap kali ia melihatnya, ia tahu bahwa luka lama sedang mencoba perlahan mencari jalan pulang. Sore harinya, saat Gina dan Rangga duduk di teras hotel sambil menikmati teh, Gina berkata pelan, "Mas, tadi ibu kirim kue." Nggak ngomong langsung, tapi Gina tahu itu dari beliau. Rangga terdiam, lalu mengangguk. Itu artinya ibu sedang belajar, walau pelan. Gina menghela napas pelan. Gina nggak butuh permintaan maaf dengan kata-kata. Kalau ibu bisa belajar untuk tidak menyakiti orang lain lagi, itu sudah cukup. Dan di saat itulah, Gina tahu bahwa hidup memang tidak selalu membalas luka dengan pelukan. Kadang luka hanya perlu dikenang sebagai pelajaran. Dan ketika semua berbalik arah, ketika yang dulu mengusir kini merasa asing di rumahnya sendiri, Gina tak perlu berkata apa-apa. Diamnya, kesabaran, dan keberhasilannya telah berbicara jauh lebih lantang. Malam itu,
lampu-lampu hotel bersinar terang, menyambut tamu-tamu baru yang datang dari luar kota. Dan dari balik jendela kamarnya, Gina menatap keluar, ke arah jalan sepi yang mengarah ke perumahan tempat mertuanya tinggal. Ia tahu, mungkin tidak sekarang, mungkin bukan besok, tapi suatu hari, Bu Hesti akan datang bukan dengan toples kue, tapi dengan kata-kata tulus. Dan saat hari itu tiba, Gina akan menyambutnya bukan sebagai menantu yang ingin menang, tapi sebagai manusia yang memilih untuk menyembuhkan. Hari itu langit mendung. Udara terasa sejuk, namun ada aroma basah yang menggantung, seolah hujan baru saja lewat atau sedang menunggu waktu turun. Di hotel, Rasa Ibu, aktivitas berjalan seperti biasa. Tamu-tamu datang dan pergi, staf sibuk menjalankan tugas masing-masing, dan Gina, seperti biasa, berkeliling dari dapur ke meja resepsionis, memastikan semuanya berjalan sempurna. Namun siang itu, saat ia sedang memeriksa daftar pengadaan bahan makanan, seorang staf perempuan dari bagian depan menghampirinya dengan langkah ragu. "Bu Gina, maaf, ada seorang tamu." Maksud saya, seorang ibu, dia nggak bilang mau menginap atau mau pesan makanan. Tapi katanya mau bicara langsung sama ibu. Kalau bisa. Dia nggak mau masuk. Duduk di bangku luar. Sudah nunggu dari tadi. Gina menatap staf itu sebentar. Lalu, dengan langkah tenang, ia berjalan keluar. Di teras depan restoran hotel yang rindang dan dikelilingi bunga-bunga gantung, duduk seorang perempuan parubaya dengan wajah letih, mata sembab, dan pakaian sederhana yang tampak lusuh meski tetap bersih. Rambutnya sudah mulai memutih di beberapa sisi, dan wajah yang dulu dipenuhi keangkuhan kini tampak kosong, nyaris kalah oleh waktu. Itu Bu Hesti, mertua yang dulu mengusir Gina dari rumah, menyiramnya di depan umum, dan menuduhnya dengan kata-kata yang menyakitkan. Namun kini, ia duduk di kursi kayu sederhana, menunduk, seperti seorang anak yang bersalah dan tidak tahu bagaimana cara memulai pembicaraan. Gina berhenti beberapa langkah di depannya. Tidak ada ekspresi kaget di wajahnya. Tidak ada kemarahan. Hanya tatapan netral yang sulit ditebak. Butuh beberapa detik hingga Bu Hesti akhirnya berkata, "Maaf, kalau kedatangan saya mengganggu." Gina diam. Memberi ruang. Aku tahu semua orang udah tahu siapa aku sekarang. Lanjut Bu Hesti, suaranya pelan. Malu? Iya. Malu banget. Tapi yang lebih menyakitkan dari itu adalah kesepian. Kamu tahu, kan, rumah itu sekarang sepi. Rangga nggak pernah pulang. Keluarga juga banyak yang mulai menjauh. Mereka lebih memilih datang ke hotel ini, tempat kamu. Gina masih diam. Ia duduk perlahan di kursi di seberang mertuanya. Matanya tajam, tapi tak memancarkan kebencian. Aku datang bukan mau minta uang. Bukan mau minta belas kasihan. Aku butuh kerja. Apapun. Apa saja. Bahkan kalau kamu cuma suruh aku nyapu pun, aku terima. Kata-kata itu menggantung di udara. Tidak mudah bagi Bu Hesti mengucapkannya. Ia yang dulu berdiri paling tinggi dalam keluarga, kini datang memohon pekerjaan kepada menantu yang dulu ia usir. Tapi hidup telah memberinya pelajaran paling keras, bahwa gengsi tidak akan pernah bisa mengisi perut, dan bahwa kesombongan tak akan bisa menukar cinta dengan pengakuan. Gina menarik napas. Ia tidak melihat seorang musuh di depannya. Ia melihat seorang perempuan tua yang akhirnya kalah oleh egonya sendiri. Dan di dalam dirinya, meskipun luka itu masih tersimpan, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah menemukan damai jika terus menggenggam dendam. Ada satu syarat, ucap Gina pelan. Bu Hesti menoleh cepat. Matanya sedikit berkaca-kaca. Di tempat ini, lanjut Gina dengan suara tegas, nggak boleh ada satupun kata kasar. Semua karyawan saling menghargai. Mulut kita adalah cerminan hati kita. Kalau ibu bisa terima itu, silakan mulai besok datang jam 7 pagi. Kami butuh 1 orang tambahan di bagian kebersihan taman dan area luar.
Bu Hesti terdiam. Tangannya gemetar di pangkuannya. Bukan karena pekerjaan yang ditawarkan, tetapi karena makna di balik kalimat itu. Gina tidak menghukumnya. Tidak pula menghinanya. Ia memberinya pekerjaan, tapi dengan syarat yang jelas. Bahwa mulutnya tidak lagi bisa menyakiti siapapun. Bahwa masa lalu harus ditinggalkan di luar gerbang hotel ini. Dan bahwa semua orang di tempat ini, termasuk ia, harus mulai dari hati yang bersih. Air mata mengalir pelan di pipi Bu Hesti. Ia menunduk, terlalu malu untuk menatap Gina. "Terima kasih, Gina," katanya pelan, untuk pertama kalinya memanggil menantunya tanpa nada merendahkan. Gina hanya mengangguk. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada pelukan, tidak ada kalimat dramatis. Ia hanya berdiri dan kembali ke dalam, meninggalkan mertuanya di bangku teras yang kini menjadi saksi sebuah awal baru, yang tidak dilandasi dendam, tapi harga diri. Keesokan paginya, tepat jam 7, Bu Hesti datang. Ia mengenakan seragam abu-abu sederhana, sepatu karet, dan membawa sapu taman. Ia menyapa staf resepsionis dengan suara pelan. "Saya baru pertama kerja di sini. Boleh tanya, ruang cleaning service sebelah mana?" Staf resepsionis sempat tertegun, tapi lalu menunjuk arahnya dengan sopan. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari perubahan yang tak pernah dibayangkan siapapun. Perlahan tapi pasti, Bu Hesti menjalankan tugasnya dengan diam. Ia menyapu taman, membersihkan bangku-bangku di teras, menyiram bunga. Tak pernah ia angkat suara. Bahkan saat dipanggil staf yang lebih muda sekalipun, ia menjawab dengan hormat. Ia tak lagi merasa sebagai ratu rumah. Di hotel ini, ia hanyalah seorang pekerja biasa. Dan anehnya, justru di tempat inilah ia mulai belajar arti hormat yang sebenarnya. Gina tidak pernah memperlakukannya berbeda dari karyawan lain. Ia memberikan tugas, mengecek hasil kerja, dan sesekali memberi arahan. Tapi tidak pernah ia sindir atau ungkit masa lalu. Diamnya tetap menjadi senjatanya. Diamnya menyentuh lebih dalam dari semua ceramah panjang. Dan dari diam itu pula, Bu Hesti belajar bahwa kekuasaan bukanlah ketika seseorang bisa memaki seenaknya, tapi ketika seseorang tetap tenang meski diperlakukan buruk. Bahwa Gina tidak pernah membeli mulutnya dengan uang, tetapi dengan keberhasilan, sikap, dan kekuatan hati. Dengan harga diri yang tidak pernah dijual walau sempat diinjak. Hubungan mereka pun perlahan membaik. Tidak langsung akrab, tapi penuh penghargaan. Suatu hari, Bu Hesti menyempatkan diri membuatkan minuman jahe hangat untuk para staf. Ketika Gina lewat di dapur belakang, ia hanya berkata pelan, "Saya bikin untuk yang jaga shift malam." "Boleh, kan?" Gina tersenyum. "Tentu saja. Terima kasih." Dan itulah titik di mana Gina benar-benar menang. Bukan karena ia punya hotel, atau karena ia kini dipuji banyak orang. Tapi karena ia tidak perlu melawan untuk membuktikan apa-apa. Ia hanya perlu bertahan. Dan dari ketenangannya itu, Bu Hesti akhirnya berubah. Mulut yang dulu menyakitkan itu kini berhenti bicara kasar, dan mulai belajar bicara baik. Bukan karena takut, tapi karena malu pada dirinya sendiri. Hotel, rasa ibu, tetap berjalan sukses. Tamu terus berdatangan. Nama Gina menjadi inspirasi bagi banyak perempuan. Tapi ia tetap sama. Bangun pagi, ke dapur, menyapa staf, dan memeriksa setiap sudut hotel. Ia tahu, kejayaan hanya bertahan jika kerendahan hati tetap dijaga. Di suatu malam, ketika semua staf sudah pulang dan Gina duduk di teras yang dulu menjadi tempat Bu Hesti memohon pekerjaan, Rangga datang membawakan 2 cangkir teh hangat. Mereka duduk berdampingan, memandangi lampu-lampu taman yang redup dan menenangkan. "Mas," kata Gina pelan, "Gina nggak pernah menyangka, akhirnya ibu mau berubah juga." Rangga tersenyum, matanya menatap istrinya dengan bangga. "Kamu nggak pernah paksa siapapun untuk berubah. Tapi kamu bikin mereka ingin berubah."
Gina tertawa kecil. Padahal dulu aku cuma ingin diterima. Sekarang kamu lebih dari itu. Kamu dihormati. Dan di bawah langit malam yang tenang, Gina tahu bahwa balas dendam terbaik bukan dengan teriakan, bukan dengan kemarahan, bahkan bukan dengan kata-kata. Tapi dengan keberhasilan yang sederhana, sikap yang elegan, dan diam yang membuat siapapun menunduk dengan sendirinya. Mulut bisa dibeli, tapi bukan dengan uang. Melainkan dengan ketulusan, keteguhan hati, dan keberanian untuk tetap baik meski dilukai. Gina telah membuktikan itu. Dan kini, ia tak hanya menang di mata orang lain, tapi di mata dirinya sendiri. Dalam hidup ini, seringkali kita diuji bukan oleh orang asing, tapi justru oleh orang terdekat. Seperti Gina, terkadang kita harus menerima luka dari tangan yang dulu kita hormati. Namun ketahuilah, membalas tidak selalu dengan membentak. Menang tidak harus dengan berteriak. Dan membungkam bukan berarti harus memukul balik. Karena diam yang kuat, sabar yang teguh, dan kerja keras yang tak kenal lelah adalah bentuk pembalasan paling elegan yang tidak bisa disangkal siapapun. Kesuksesan sejati bukan hanya soal harta dan nama besar, tapi tentang bagaimana kita tetap menjadi manusia yang baik meski disakiti. Seperti Gina, jangan pernah takut untuk bermimpi. Meski langkahmu dimulai dari dapur kecil di pojok rumah mertua. Dan saat kamu sudah berdiri di puncak, tetaplah menunduk. Karena bukan tinggi bangunan yang membuat orang kagum, tapi sikapmu saat dihina dan caramu tetap berdiri setelah dijatuhkan. Untuk kamu yang sedang terluka, jangan simpan dendam. Simpan tekad. Jangan bangun kebencian. Bangun harapan. Karena Tuhan selalu punya cara indah untuk menunjukkan kebenaran. Dengan waktu, dengan jalan yang kadang tak kita duga. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita ini hingga akhir. Semoga kisah Gina bisa menjadi cermin, penguat, dan pengingat bagi siapapun yang sedang berjuang dalam diam. Sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya. Salam hangat, dan tetaplah menjadi baik meski dunia tidak selalu adil.